mengerjakan amal tersebut ahabani Allah, disukai dicintai oleh Allah, wa ahabanin nas, dan dicintai oleh manusia. Faqala, maka baginda Rasulullah SAW bersabda, izhad, zuhudlah fi dunya, kepada dunia, yuhibbuka Allah, maka Allah akan mencintai. Washad fima indan nas, dan zuhudlah kepada apa-apa yang ada pada diri manusia, yuhibbukan nas, maka manusia semua akan mencintai. Hadisun hasan, hadis hasan, rawahu Ibnu Majah, dari riwayat Ibnu Majah, wa khairuh, dan selainnya, bisanadin hasanah, dengan sanad yang hasan. Nabi Abbas, di sinten niku Bil Abbas, Abu Abbas Sahlin bin Sa'id As-Sa'idi, namanya adalah Abu Abbas Sahal bin Sa'di As-Sa'id. Kula manggihi madosi niki Abul Abbas Sahal bin Sa'id niku, ternyata beliau itu awalnya adalah punya nama Hazin, karena nek Hazin niku kan teng bahasa Arab, bahasa Indonesia niku kan napa nggih, Hazin sedih napa nggih, nggih Hazin minal hazani, nggih dari kesedihan, sedih. Hazin niku kan sedih. Dan ketika beliau datang kepada Rasulullah, beliau itu termasuk dari golongan sihor sahabah. Sihor sahabah niku sahabat-sahabat yang usianya itu masih muda pada saat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi ada seperti yang pernah kita singgung tentang sihor sahabat, tentang Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, 4 Abdullah itu, mereka itu adalah sihor sahabat. Tapi kita tidak menafikan, tidak boleh menafikan, wah cah cilik itu tidak boleh. Karena apa? Mereka itu adalah pemuda yang senantiasa bermuzalamah, melazimkan kebiasaan dengan duduk bersama Rasulullah SAW untuk menimba ilmu. Jadi termasuk sihor sahabah ini adalah termasuk dari 4 Abdul Abbas itu kan termasuk juga sihor sahabah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, termasuk juga ini Abil Abbas Sahal yang punya nama asli adalah Hasan. Karena beliau datang kepada Rasulullah, jenenge Kak sedih, nah niku, maka diganti oleh beliau Rasulullah dengan nama Sahal mudah. Jadi dari yang sulit tadinya diganti dengan nama mudah, ya. Misalnya biyen jenenge sedih, ini jenenge gampang, Sahal, itu kemudahan. Itu sedikit tentang Sahal bin Sa'ad. Jadi termasuk sihor sahabat. Beliau juga termasuk sahabat yang wafatnya itu terakhir, paling akhir. Ada yang mengatakan 90 sekian, tapi kurang lebih 100-an lah. Okay. Termasuk sahabat yang wafatnya itu paling akhir. Okay. Masuk kepada hadisnya. Okay. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki itu berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tullani ngalang amalin, tunjukkan kepadaku ngalang amalin, sebuah amal, sebuah amalan, idza alimtuhu, ketika amalan itu dikerjakan, habani Allah, maka
menyukai amalan itu. Wa ahabanian nas, dan manusia juga akan mencintaiku. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kepada dunia. Yuhibbuka Allah, niscaya Allah akan mencintaimu. Washad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia itu akan mencintai. Jadi dari hadis ini, hadis yang singkat ini termasuk rentetan dari perintah-perintah, anjuran-anjuran dari baginda Rasulullah SAW untuk zuhud. Dari sebelum hadis-hadis sebelumnya tentang bagaimana kita meninggalkan yang haram dan bagaimana kita harus menjauhi dari perkara subhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasabihat. Nah, itu terus sampai pada barang siapa yang menjerumuskan diri ke dalam perkara yang mutasabihat itu, maka dia itu sudah terjerumus kepada perkara yang haram. Itu adalah bagian dari hadis-hadis tentang zuhud. Maka disambung lagi dengan hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan sebagian dari min husnil Islam, kebaikan dari Islam itu adalah almar'i, seseorang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tarkum ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu juga hadis-hadis yang tentang anjuran-anjuran kita untuk zuhud. Ada lagi hadis-hadis yang lain tentang bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita supaya jangan sampai terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari hadis-hadis tentang zuhud. Sampai pada di kitab Bulughul Maram. Di kitab Bulughul Maram itu sampai beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu membuat satu bab sendiri tentang zuhud. Di kitab Jami Babul Zuhdi wal Wara itu sendiri dibuatkan bab sendiri di sana oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Termasuk juga hadis ini itu masuk di bab dalam kitab Jami Babul Zuhdi wal Wara, di bab zuhud dan wara. Saking pentingnya kita itu untuk berusaha zuhud. Nanti kita insya Allah buka tentang zuhud itu apa. Ya Rasulullah dulani ngalang amalin, tunjukkan kepadaku sebuah amal idza alimtuhu habani ya Allah. Jadi seseorang itu datang kepada baginda Rasulullah SAW bertanya untuk ditunjukkan sebuah amalan yang Allah itu senantiasa cinta dengan amalan tersebut jika diamalkan, dan manusia juga mencintainya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu. Washhad fima indan nas, dan zuhudlah kepada apa-apa yang ada di sekitaran manusia, yang dimiliki manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Jadi ada dua perkara, dua kaidah
dua manfaat dari hadis ini. Yang pertama, ishad fid dunya, berzuhudlah kepada dunia, dan washad fima indan nas, zuhud kepada apa-apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang dimiliki oleh orang lain, apa-apa yang ada pada manusia. Maknanya ishad fid dunya, kita sedikit berusaha dulu untuk mengetahui apa sih itu zuhud. Secara bahasa mungkin kayak zuhud nih sederhana mawon lah, cara mengartikannya nih zuhud ini az-zahidun, zahidun itu sedikit maknanya, zahidun kados tengen napa bahasa Arab niku ngataun zahidun, pemberian yang tidak seberapa, contoh meleh zahdun, zahid, usaha yang masih sedikit. Niku niku usahane apa to nggih Mas? Masyaallah, barakallah. Mboten niki zahdun zahid. Niki tesih alitan cilisan gampangane seperti itu. Niku bahasa Arab sedikit. Terus wonten Al-Qur'an niku ditemukan di surat Yusuf tentang kisah Nabi Yusuf ketika itu Nabi Yusuf dibuang, dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudara mereka, dan singkat ceritanya bahwa Nabi Yusuf itu ditemukan di dalam sumur itu oleh para pedagang, para apa nggih, orang-orang menemukan Nabi Yusuf itu di dalam sumur, kemudian ditolong, diangkat. Singkat cerita nih bahwa Nabi Yusuf itu dijual. Nabi Yusuf itu dijual dengan apa? Harga murah atau mahal? Murah. Nabi Yusuf itu dijual dengan harga yang murah. Karena apa? Di dalam Quran surat Yusuf itu wakanu fihi minaz zahidin. Mereka itu dijual dengan harga yang murah. Jadi karena apa? Wakanu fihi minaz zahidin. Nek diterjemahake bahwa zahidin itu adalah orang-orang yang zuhud, wakanu fihi minaz zahidin, dan wakanu dan di sanalah fihi itu termasuk orang-orang yang zahidin, orang-orang yang zuhud. Tapi benda di Al-Qur'an itu dimaknai bahwa wakanu fihi minaz zahidin, mereka itu merasa itu tidak tertarik hati kepada Yusuf. Ora kepincut, alah orangnya nyeneng. Ini berarti seperti itu, tidak menyukai. Itu wakanu minaz zahidin. Jadi zahid di sini bermakna tidak menyukai. Maka sing pertama niku zahid iku sing pertama niku sedikit. Sing kedua adalah tidak menyukai. Maka ulama itu menyimpulkan tentang zuhud. Hasan Al-Basri itu juga menyimpulkan tentang zuhud, bahwa zuhud itu yakin kepada janji Allah, mengharap pahala atas musibah, dan tidak terlena dengan pujian, dan tidak merasa rendah dengan cercaan, kecaman. Niku Hasan Al-Basri. Tapi secara makna tadi, secara bahasa zuhud itu berarti sedikit dan tidak menyukai. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memberikan pengertian tentang zuhud. Az-zuhdu tarku ma la ya'ni fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya terhadap akhirat. Iki zuhud. Napa kemawon? Kinten-kinten mboten enten manfaate kangge kemaslahatan akhirat dipun tinggalaken. Niku maknane zuhud.
Mungkin dari kita, dari panjenengan semua itu termasuk dari golongan yang zuhud. Bukan berarti zuhud itu sing wong pakaiane combang cambi, sing nuwun sewu tapa terus puasa terus wisol tanpa putus. Bukan berarti itu. Terus dia meninggalkan dunia, kesenangan dunia dia tinggalkan sama sekali dengan melalaikan kepada perintah Allah. Itu belum tentu berarti zuhud. Mungkin di panjenengan ini sudah termasuk zuhud, yaitu bisa tarku malayani fil akhirah, meninggalkan apa-apa saja yang tidak ada manfaatnya untuk kemaslahatan akhirat. Niku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngendikaken seperti itu. Yo mungkin coba zuhud lan juwarok napa ngoten. Dan kados tenggen babul wonten kitab ingkang kula aturaken kula wau di kitab Bulughul Maram niku enten bab sendiri di babul jami, itu ada babul zahdi wal waro, perkara bab yang menerangkan tentang zuhud dan waro. Ya rahmukallah. Itu sampai pentingnya zuhud itu di bab sendiri di situ di kitab Bulughul Maram. Mangke panjenengan saged review kitab itu dalam. Saya juga kebetulan karena tentang zuhud juga kemutan saya punya ada kitab sing nerangake tentang zuhud ini. Lalu saya buka-buka. Ternyata zuhud itu beda dengan waro. Jenengan wal waro, apa itu waro? Tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan ma takhafu, apa-apa yang mengkhawatirkan darar, kerusakan fil akhirah, terhadap akhirat. Jadi ada perbedaannya mungkin kelihatannya secara bahasa sedikit sekali. Nek tadi apa-apa yang tidak ada manfaatnya terhadap kemaslahatan akhirat, kalau ini waro itu meninggalkan yang mengkhawatirkan, merusak tentang kemaslahatan akhirat. Nek waro gampangane ngati-ati. Nek zuhud ke wis bener-bener semua ditinggalkan, ibaratnya kados niku. Jadi levelnya itu waro zuhud di luwih dhuwur nek secara makna teng mriki. Tarku matakhafu, apa-apa yang mengkhawatirkan, yang membawa mudarat terhadap akhirat. Kira-kira niku nek warok niku kan berarti bisa dimaknai napa? Niku bisa meninggalkan perkara-perkara sing mubah. Nek niku nek sama sekali meninggalkan perkara mubah, meninggalkan yang haram, meninggalkan subhat, apalagi itu sudah zuhud. Tapi nek warok itu bedanya, dia itu baru khawatir saja. Jadi kita misalnya yang sederhana contoh mawon lah, mungkin nek perkara sing mubah ke napa nggih, nek olahraga misalnya badminton nek badminton nek zuhud wis iki ora ana kemaslahatan ming akhirat. Tapi nek di waro itu dia tetap nunjuk ora apa-apa, karena ana istilah di dalam jiwa yang sehat. Nek dengan Arab min jinsil salim, akal yang sehat, aklus salim min jinsil salim. Jadi akal yang sehat itu terdapat pada jiwa yang sehat pula. Nah niku kaidah teng Arab niku. Jadi nggih kula mon nggih saya belajar banyak. Jadi nek waro di situ ada perkara mubah itu, dia khawatir akan membawa mudarat, maka dia tidak boleh berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Niku masih kadari masih waro.
ngati-hati gampangane lah, ngati-hati banget jangan menimbang-nimbang suatu perkara. Nek zuhud itu ana manfaatnya orang yang akhirat, tapi nek warok itu lebih ke kehati-hatian. Niku zuhud kan warok. Kemudian pengertian lain dari Syekh Ad-Darimi, zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang dapat melalaikan kepada zikrullah. Ghafilun min dzikrillah, melalaikan kepada mengingat kepada Allah. Segala sesuatu, apa saja yang bisa melalaikan kepada zikir kepada Allah, itu berarti zuhud. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan, yang bisa melalaikan kepada zikrullah. Apa saja. Misalnya kata soal ini kalau contohkan misal badminton. Nek badminton itu bisa mendatangkan kemudorotan, dapat melalaikan kepada zikir kepada Allah. Contohnya pas azan orang bisa leren, pas anak mangsani sholat bebas mawon yo akhirnya hilang sholatnya, itu belum zuhud. Niku sing sederhana kados niku. Jadi zuhud bukan berarti seperti tadi sama sekali carane wa idha'atul mal, sama sekali tidak tertarik, tidak peduli kepada keduniaan, itu bukan. Tetapi dia tetap peduli terhadap perkara dunia, tetapi sangat-sangat berhati-hati, bisa memilih, bisa memilah, dan dia bisa dengan hatinya itu bisa secara bersih meninggalkannya itu karena apa? Cuma lillahi ta'ala, dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niku zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal itu membagi zuhud kepada tiga tingkatan. Yang pertama zuhud zuhdul awam, zuhudnya orang awam, zuhud yang paling dasar, yaitu baru meninggalkan perkara yang haram saja. Jadi ketika yang haram-haram itu sudah ditinggalkan, itu sudah termasuk zuhud. Tapi zuhud yang carane kelas elementary, mungkin kelas dasar. Kemudian ada kelas menengah. Nah niki kelas menengah itu adalah zuhud yang meninggalkan perkara yang halal tetapi yang berlebihan, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Itu yang subhat sudah ditinggalkan. Tetapi perkara yang halalnya itu tidak boleh berlebihan. Niku kelas menengah. Mungkin jenengan istafti kolbak, nanti bisa bertanya pada diri sendiri, nyong itu golongan sing apa ya? Nilai diri sendiri lah sing apik bae lah, nyong zuhud ya wis zuhud ngarif moga-moga. Tapi semoga jangan dijadikan itu sebagai patokan atau diri kita wah merasa sudah arif, itu jangan. Yang ketiga adalah zuhudnya arif, yang zuhudnya para ahli hikmah hukama, itu bahwa meninggalkan semua perkara-perkara yang melalaikan kepada zikrullah, seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh Ad-Darimi. Itu pengertiannya pada meninggalkan perkara-perkara, semua perkara yang dapat melalaikan kita kepada zikrullah, itu arif. Jadi semua perkara yang tidak ada manfaatnya, yang dapat menjadikan kita lupa kepada Allah, lupa bersyukur, lupa untuk mengingat kepada Allah, itu terus masuk golongan yang sudah arif. Jadi mungkin dari panjenengan semua itu sudah termasuk dari golongan zuhud yang arif, ketika sudah dapat meninggalkan semua perkara-perkara yang dapat melalaikan kepada ingat kepada Allah, kepada zikrullah itu. Jadi tadi Al-Fakir sampaikan, mungkin dari panjenengan itu kalau menilai dari istafti qalbak, ya tanyalah pada diri sendiri, itu mungkin nyong berarti wis ngarep misalnya kados niku.
karena menurut pengertian Imam Ahmad bin Hambal. Itu tentang zuhud nih. Jadi zuhud pengertian zuhud niku insya Allah ya terus niku jadi zuhud secara bahasa sudah ya, bahwa zuhud itu punya arti sedikit dan punya makna tidak menyukai. Yang arti sedikit niku memang secara bahasa zahid itu memang sedikit. Terus di dalam arti atau makna tidak menyukai itu disandarkan pada Al-Quran, wa kanu fihi minaz zahidin, mereka itu tidak tertarik, tidak menyukai kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Niku tentang zuhud. Kemudian sing pertama niki, ishad fid dunya yuhibbukallah. Yang pertama adalah zuhud terhadap dunia. Mungkin sudah dari makna zuhud sendiri itu sudah kita bisa memaknai. Ishad fid dunya, zuhud terhadap dunia. Makna dunia ini kemauan apa? Dunia itu sedikit karena perbandingan dunia itu sangat kecil. Rasulullah SAW bersabda itu bahwa dunia itu tidak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. Berarti dunia itu tidak ada harganya di mata Allah. Niku. Maka kita tidak usah napa nggih carane nggih. Ya menganggap dunia itu sebagai ladang kita untuk beramal menggapai ridha Allah. Dan dunia itu tidak abadi. Serta dunia itu bukanlah sesuatu yang hakiki. Dunia mataun. Dunia itu hanya perhiasan saja, pepaes carane tengan. Ibaratnya dunia itu wis setitik, ora langgeng, terus boten menipu, hanya tipuan saja. Maka jika kita bisa zuhud terhadap dunia dan mencari pahala di akhirat, mengutamakan Allah, maka Allah itu akan senantiasa mencintai kita. Niku ishad fid dunya yuhibbukallah. Anane bahwa ketika kita zuhud terhadap dunia, yang maknanya adalah kita berhati-hati dan senantiasa berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, ataupun kita tidak lebihan terhadap dunia, itu kita sudah termasuk zuhud. Semoga dengan zuhudnya kita, baik kita termasuk golongan awam, golongan menengah maupun golongan arif, kita mendapat cintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, washhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhud terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Kita itu diantarkan kepada dari hadis ini, kita itu diantarkan untuk bisa melihat perkara-perkara yang ada pada manusia, perkara yang berada pada orang lain. Kita itu senantiasa bisa membatasi, memaknai diri kita, mengendalikan diri kita untuk satu, tidak terlalu iri kepada orang lain, dan senantiasa kita itu senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain. Itu zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki manusia. Di gampangi nggih niku mungkin bagian dari dia, termasuk min fadlillah, karunia dari Allah yang diberikan kepada orang lain.
Contohnya seperti yang di awal-awal tentang zahaban abdu tusur bil ujur, wong sugih niku wis napa ampun pergi dengan pahala yang banyak, meninggalkan zahabat itu meninggalkan zahabat metu zahabat meninggalkan dalam artian atas niku, dalam artian mereka telah pergi dengan membawa pahala yang sangat besar niku. Kan yang terakhir itu baginda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang wah mereka juga bisa melakukan sholat, melakukan puasa, tapi mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hadza min fadlillah, termasuk karunia dari Allah. Jadi Gusti Allah ngersakake sing sugih-sugih niku adalah semata karunia dari Allah, supaya kita itu jangan iri terhadap milik orang lain, tetapi kita senantiasa mendoakan kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Semoga hartane bisa mengantarkan kepada kebaikan, kepada syiar-syiar agama Allah itu senantiasa seperti itu. Jadi kita sudah berusaha zuhud itu kan niku mboten iri mawon pun maknani zuhud. Kita tidak iri kepada milik orang lain dalam artian secara duniawi, itu termasuk zuhud. Kemudian yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Kalau yang pertama itu tidak iri dan senantiasa mendoakan. Yang kedua adalah kita sadari bahwa setiap manusia itu masing-masing punya rezekinya, punya kadarnya. Jadi setiap manusia akan beda-beda. Ada yang diberikan rezeki nun sewu secara materi mawon, rezeki lain itu kita seharusnya sudah bisa sadar bahwa setiap orang itu punya rezeki. Kita sehat juga rezeki, kita diberi putra-putra yang solehah juga rezeki. Belum tentu orang-orang yang kaya itu punya rezeki yang kita miliki. Contohnya wong sugih banget, hartane pirang-pirang, tapi anake nun sewu kena narkoba, kena napa penganiayaan sing lagi viral niki, kena musibah-musibah lain. Itu kan belum kita kembalikan kepada diri kita. Alhamdulillah ya, kai sugih ibaha nek coba nek kenang musibah kayak ini ya iya entek na duit akeh. Lah nek kita alhamdulillah anak nyong pada gampang-gampang manut temennya, alhamdulillah, itu bagian dari rezeki kita. Niku termasuk zuhud. Sadar bahwa setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Kadarnya. Sampai di Quran surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 79. Al-Qasas ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu khaddin azim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya, berkata kepada orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Qala alladzi yuriduna al-hayata dunya. Qarun itu berkata kepada para pendamba dunia, orang yang mengagumi dunia. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Jadi mereka itu pingin banget sugih kayak dene Qarun, kaya seperti Qarun.
dan dianggapnya bahwa sesungguhnya ia benar-benar lazu khatin nadim, termasuk orang yang mempunyai keberuntungan yang amat besar. Dan itu dari Al-Qasas 79. Kita itu dituntut zuhudnya itu jangan kita memandang dunia saja. Dunia itu dijadikan sebagai wasilah kita untuk beramal, menjadikan ladang kita untuk beramal. Senantiasa menjaga dunia kita itu benar-benar untuk kemaslahatan akhirat kita. Itu termasuk zuhud. Maka zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia itu, kita itu sadar bahwa setiap manusia itu punya rezeki masing-masing, punya kadarnya masing-masing. Kalau kita memandang itu tadi saya contohkan, wong mungkin wis puasuki, masya Allah, wis ulik-ulikan. Tapi ketika ditimpa satu musibah, itu juga mungkin akan menguras hartanya. Bahkan mungkin mereka punya rezeki 1 triliun, kita punya rezeki 100.000, mungkin nikmat kita bisa jadi seperti itu. Lebih nikmat kita yang 100.000 atau 1 juta. Karena kita dikaruniai putra-putra yang solihah, putra-putra yang gampang dan dijauhkan dari musibah-musibah. Iku. Terus yang ketiga, zuhudlah terhadap apa yang ada pada diri manusia. Itu yang ketiga adalah kita seharusnya fokus pada sikap, bukan kepada materinya. Jadi kita itu tidak terlalu menyibukkan tentang materi-materi yang ada pada orang lain, tetapi kita melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Senantiasa kita melihat dari sisi kebaikannya, jangan kita melihat dari sisi materinya. Itu zuhud terhadap manusia. Maka dilanjutkan di surat Al-Qasas yang 80. Wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, bahwasanya kecelakaan yang besarlah bagimu. Kalau tadi menyatakan bahwa orang-orang yang punya harta itu dianggap apa? Dianggap beruntung. Tetapi orang yang berilmu itu mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan atau binasalah. Kecelakaanlah yang besar bagimu. Pahala Allah adalah lebih dari bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Nah, ini tentang Qarun. Kita melihat kalau di ayat 79 itu orang-orang pendamba dunia itu menganggap bahwa materi adalah sebuah keberuntungan yang besar, tetapi di ayat yang 80 bahwa kita tidak hanya melihat materinya, tetapi kita senantiasa melihat kemanfaatan dari materi tersebut. Jadi maknanya adalah kita senantiasa fokus kepada kebaikannya, fokus kepada kemaslahatan, fokus kepada sikap, bukan kepada materinya. Itu zuhud terhadap manusia. Maka manusia niscaya akan mencintainya. Karena apa? Dengan melihat seperti itu, kita senantiasa punya hati yang lapang. Kita tidak mau mengganggu orang lain. Nah wis mamandang yang wis kaya bener rezekine kaya, alhamdulillah rezekine kaya rezekine saya ya saya. Itu maka orang lain akan memandang kita supaya apa? Dengan kearifan, arif kita itu bijak dalam mensikapi segala sesuatu yang ada pada manusia. Orang lain
punya materi banyak, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya mbak ini kayak kai sing wis amali akeh. Lah niku kita senantiasa fokusnya itu kepada sikapnya. Nah kai wis sugih tapi ora sombong ya, alhamdulillah itu. Jangan melihat materinya, tetapi kita melihat sikapnya, kemaslahatan apa yang dia berikan, kemanfaatan apa yang ia munculkan, yang ia dermakan untuk akhiratnya. Niku zuhud kepada manusia. Oke, kados namun kados niku ingkang kawula aturaken sepindah malih nggih, monggo sareng-sareng belajar. Saya ing Al-Fakir masih banyak sekali kekurangan. Dari panjenengan saya memohon doa panjenengan dan juga nasihat dari panjenengan supaya saya juga seperti panjenengan yang bisa lebih istiqomah, lebih banyak beramal. Terus niku. Kemudian kesimpulannya karena zuhud itu tidak boleh dimaknai bahwa zuhud itu sama sekali meninggalkan perkara dunia, itu bukan. Tetapi zuhud adalah bagaimana kita bisa menilai, memanfaatkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia kita untuk bisa di sisi Allah. Itu kesimpulannya seperti itu mungkin, sehingga Allah suka kepada kita, mencintai kita. Yakini bahwa dunia ini hanyalah sementara, akhirat adalah abadi dan lebih besar. Dan yakini juga bahwa zuhud itu tidak akan merubah takdir Allah yang telah ditetapkan. Jazakumullah khairan atas segala apa yang panjenengan telah luangkan untuk bareng-bareng mengkaji dari Arba'in ini. Semoga Allah menghujamkan manfaat kepada kita semua. Tak lupa Al-Fakir berdoa, mohon doanya semoga kita semua senantiasa dibersamakan di dunia hingga kita bersama-sama di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Monggo akhir kalam kawula saya setuju nyuwun pangapunten atas sedaya khilaf kawula, kesalahan kawula, nyuwun ridhani, nyuwun halalipun. Mboten namung kalih doane panjenengan semua nggih, sepindah malih doane panjenengan semua saking Al-Fakir ingkang kawula suwun mugi-mugi doa panjenengan niku saged lumeber dumateng Al-Fakir. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.